Untuk memulai kegiatan pada hari ini, saya akan membacakan peraturan mengikuti materi MPLS 2020. Untuk yang pertama, wajib mematikan mic selama materi berlangsung. Kedua, siswa dapat mengaktifkan mic saat sesi tanya jawab dibuka. 3. Wajib mengaktifkan kamera selama materi berlangsung. 4. Wajib menggunakan dress code yang telah ditentukan panitia. 5. Menggunakan format nama yang telah ditentukan. Nomor 6. Siswa wajib memperhatikan materi yang dijelaskan. Yang ketujuh, siswa wajib merangkum materi pada kertas secara tulis tangan. Sesuai rangkaian MPLS hari ini, yaitu pembekalan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Ulil, saya dan teman saya sebagai moderator hari ini, mohon diperhatikan materi yang disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat anak-anak. Saya sampaikan selamat anak-anak telah bergabung di Bumi Bawi Karsu. Selamat datang, semoga bumi ini mampu menjadikan kalian sebagai generasi yang hebat, generasi yang memberikan manfaat pada semesta. Anak-anak, selamat datang juga, mudah-mudahan kalian mampu mengembangkan potensi dengan baik di bumi ini. Terima kasih kalian telah mengikuti MPLS yang kemarin diawali dengan pembukaan dan sekarang masuk materi pertama. Sudah siap anak-anak? Semoga semuanya siap dan semuanya sehat ya. Sekarang kita awali dengan materi karakter. Anak-anak tentu paham dari SMP sudah ada materi tentang karakter ya sayang ya. Apa sih karakter sayang? Karakter itu watak, tabiat ya. Langsung aja ke materi nak ya, karena ini tadi sampean sudah lambat itu masuknya, sampai nunggu presensi itu sekian lama ya. Untuk besok saya minta tidak diulangi lagi ya. Ini kami lihat bagaimana kedisiplinan kalian, termasuk karakter kalian terlihat di sini. Udah jam 8:30 baru masuk dan seterusnya. Ini tidak lagi. Kalau memang waktu yang ditetapkan oleh panitia jam 8.00 tepat harus masuk presensi jam 8.00. Tidak ada kata nanti, gak ada kata nanti ya sayang ya, harus cepat. Oke, sekarang karakter. Apa sih karakter sayang? Lanjut. Yaitu watak, tabiat, di mana watak itu atau sifat kejiwaan yang mempengaruhi pikiran, perilaku, budi pekerti, dan juga kepribadian yang dimiliki seseorang. Di sini kenapa kita harus berkarakter? Karena kita sebagai manusia. Kita sebagai manusia tentu berkarakter, kita beda dengan makhluk yang lain. Kita oleh Allah, oleh Tuhan diberi akal. Ya, sehingga kepribadian, personalitas kita harus baik. Beda dengan yang lain, beda dengan hewan mungkin. Ya, jadi karakter-karakter atau sifat kejiwaan yang ada pada diri kita harus baik. Karena sejatinya potensi atau potensi awal kita adalah baik. Allah ciptakan kita sebagai makhluk yang luar biasa, makhluk yang beda dengan yang lain. Untuk itu anak-anak, nggak ada alasan untuk kita untuk menjadi manusia yang tidak berkarakter baik. Nah ini harus kalian sebagai generasi bangsa, sebagai generasi agama, sebagai yang didambakan oleh peradaban, mau nggak mau karakter ini tidak boleh dielakkan. Karakter baik nggak boleh, tidak, harus menjadi satu kepribadian dalam diri kalian. Nah ya, oke. Ini Bu Ulil sampaikan beberapa nilai-nilai utama ya, kami klasifikasikan secara sempit ya, nah, tapi luas. Ada 4 nilai-nilai utama karakter. 4.
Kami klasifikasikan yang pertama, nilai hubungannya, nilai karakter bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, dengan Allah. Nah, ini harus tergambar, tidak hanya dalam sikap tapi dalam pikiran, ucapan, sikap. Harus selalu menggambarkan ketaatan, kesesuaian dengan ajaran-ajaran ketuhanan, dengan nilai-nilai agama yang kita anut. Mulai dari pikiran. Oke, kita gak boleh dong oleh ajaran kita, oleh agama kita punya pikiran yang ada dengki, ada iri, dan seterusnya. Mau mencelakai orang lain, gak bisa. Ya itu gak boleh. Itu dalam pikiran sudah dilarang oleh agama kita. Ya, kita harus berperilaku yang religius. Ya sayang ya. Nah, yang kedua perkataan. Anak-anak perkataan sekarang ini sudah terwakili dengan jari jemari kita, dengan jempol. Iya kan? Kita berkata harus kita pikir. Dari jempol sampean, wah ngucap yang kotor, wah kalau bahasa Malangan bisa itu apa yang untuk bungkus nasi pecel, untuk ini itu misuh dan seterusnya. Itu gambaran bagaimana karakter kita tidak baik. Kemarin kami sempat lihat chatnya kalian di itu. Banyak yang tidak menggambarkan bagaimana karakter siswa yang seharusnya. Ini kami sebagai orang tua cukup prihatin sayang. Tolong pikir dulu apa yang harus kita katakan, apa yang harus kita publish. Itu sudah nanti menjadi ranah publik, itu harus hati-hati. Dalam ajaran Islam dikatakan kul khairan aw liyasmut. Berkatalah yang baik. Kalau nggak bisa berkata baik, liyasmut, mending diam. Lebih aman. Jangan mengatakan sembarangan. Meskipun sekarang mungkin tidak dengan lisan, komen atau dan seterusnya, hati-hati. Ya nak ya. Perbuatan, tindakan kita, bagaimana tindakan kita yang religius, ayo kita ikuti aturan Tuhan kita, aturan agama kita. Jangan sampai waktunya kita, jangan sampai ketika kita harus beribadah terkalahkan dengan ngegame. Jangan sampai terkalahkan dengan bobok, ngantuk, tidur sehingga sholatnya hilang. Jangan sampai ketika kita seharusnya puasa diganggu dengan nafsu lapar sehingga kita tidak melaksanakannya. Jangan sampai waktunya kita menghormati orang tua, tapi karena ego kita yang kuat, kita kalahkan itu. Dan ini sayang, sering, coba sekarang kata lihat, termasuk perilaku kita, perilaku religius di kalangan kita, termasuk anak-anak, mungkin ya sayang ya, ini sudah mulai menipis. Saya yakin semua dari kita itu sebagai orang yang beragama, tapi banyak atau tidak sedikit dari kita yang perilaku kita menyimpang dari ajaran agama kita. Ya kan? Coba sekarang pelecehan seksual sudah sering terjadi. Anak-anak yang barangkali dari perbuatan nyekip pelajaran. Lah, itu juga jangan sampai terjadi. Ya perbuatan kita, ugal-ugalan di kampung atau dan seterusnya. Ini harus kita indahkan, kita sebagai makhluk sosial, kita sebagai makhluk Tuhan, kita indahkan bagaimana hubungan kita dengan Allah, dengan Tuhan kita, bagaimana hubungan baik kita dengan orang tua, dengan tetangga, dengan yang lebih sepuh, lebih tua, dengan sebaya, dengan adik, bagaimana hubungan harmonis dengan yang beda agama, dan seterusnya. Ini semua harus kita indahkan, semua harus jadi sebuah karakter yang baik sebagai kepribadian kita. Harus, karena bagaimanapun juga Allah segalanya, Tuhan adalah segalanya. Ajaran agama kita adalah yang menjadi tolok ukur mutlak. Ya, tolok ukur mutlak. Oke. Yang berikutnya anak-anak, untuk yang kedua bagaimana hubungan, nilai-nilai karakter yang ada dalam hubungan dengan diri sendiri atau personality. Apa nak? Salah satunya jujur. Kalau Bu Ulil bicara jujur, saya mau gak mau pengen nangis nak. Sekarang ini kejujuran sudah semakin langka. Ya enggak? Banyak hal kecil aja, jangankan hal besar, itu selalu dibumbui dengan tidak jujur. Nah, kenapa telat? Nganu Bu, saya tadi bannya bocor, padahal
nggak bawa sepeda atau mobil, jalan kaki, mana ada ban bocor. Nak, kenapa nggak melaksanakan tugas? Nganu Bu, semalam lampu di rumah mati, padahal enggak, mati cuma 2 menit, bilangnya semalam. Ya kan? Ini yang makanya sayang, coba kalian lihat. Kalian juga sebagai anak yang akan masuk SMA, sudah sarjana SMP kalian, harus buka mata, buka telinga terhadap kehidupan yang ada. Di Indonesia khususnya, sekarang banyak kehidupan yang mungkin tidak layak jadi teladan kalian. Banyak koruptor masih berkeliaran di mana-mana. Kebohongan masih di mana, dekadensi moral masih di mana-mana itu. Karena apa? Kuncinya tidak jujur. Tolong, ketika sampean melakukan ketidakjujuran, akan berusaha untuk menutupi ketidakjujuran itu dengan ketidakjujuran yang lain. Begitupun berikutnya akhirnya apa? Tertumpuk. Katakan yang jujur. Seandainya gini, nak kenapa telat? Nganu Bu, maaf tadi pagi ada panggilan alam Bu, harus ke belakang. Gak apa-apa, katakan jujur. Paling enggak nanti bilang, wah Mbok Yao diatur kebiasaan itu, agak siang dikit nanti pupnya di sekolahan. Kan, kalau jujur paling dimarahi dikit aja. Kalian tidak menanggung atau tidak menabung sanksi nanti. Coba sekarang, kejujuran ini sudah sulit ditemukan. Hati-hati nak ya, tolong jujur, apapun, bagaimanapun keadaannya, katakan yang sebenarnya. Ini, yang berikutnya, karakter berikutnya, yang berkaitan dengan personality, tanggung jawab. Nah ini tanggung jawab. Kalian sudah gede. Saya yakin apapun yang kalian lakukan, itu pasti ada dampak, efek. Ini harus sampean. Makanya apapun yang kita lakukan, yang kita katakan, tadi saya katakan dipikir dulu. Ada konsekuensi yang akan ada. Ya itu kita harus tanggung jawab. Apapun yang kalian lakukan. Oke, sampean mungkin nggak ngerjakan tugas, ada tanggung jawab ditambah tugas yang lain. Kalian mungkin pada baju yang kotor nggak dicuci, ada tanggung jawab dicuci, kalau enggak besok kamu kena hukum, barangkali ya nggak boleh masuk sekolah, masuk kelas mungkin sama gurunya dan seterusnya. Ini tanggung jawab, berlatih untuk itu, berlatih untuk tanggung jawab, mandiri dan seterusnya. Yang berikutnya bergaya hidup sehat. Nah ini saya yakin kalau anak SMA, jangankan SMA, SMP aja sampai paling wow kalau mau sekolah udah kelimis, mandi dan seterusnya. Tapi jangan hanya kalau sekolah doang, bersih ya nak ya, di rumah juga demikian. Bagaimana kebersihan itu selalu dijaga di rumah, di tempat tidur, di dapur, di meja makan, atau di mana aja. Saya masih banyak menemukan atau barangkali banyak orang tua yang bilang, itu loh Bu, anak padahal udah SMA anak, itu loh Bu kalau pulang sekolah langsung tas geledak, sepatu kelotak, sepeda udah seminggu nggak mau nyuci, nggak mau ngelap. Nah, ini bukan karakter yang baik. Jaga kebersihan, apalagi dalam pandemi seperti ini. Tapi seharusnya ajaran kebersihan itu tidak harus seperti ini loh sayang. Nggak harus dalam pandemi seperti ini. Ya, pada sekian abad yang lalu Rasulullah sudah mengatakan bahwa jaga kebersihan. Makanya saya tuh malu. Kadang yang melaksanakan kebersihan justru orang-orang yang tidak begitu religius, ya. Yang tidak begitu concern terhadap agama, tapi mereka berlaku bersih. Beda dengan kita. Coba maaf, ini salah satu contoh. Kadang musola, kalau bagi yang muslim sayang ya, musola masjid itu ngeres, banyak debu. Kadang 5 hari nggak dipel, kepelnya seminggu sekali setiap Jumatan tok. Beda dengan rumah-rumah, kalau rumahnya tolong, ini termasuk penjagaan kebersihan itu dia baik diri sendiri maupun lingkungan. Di sekolahan juga demikian. Nanti di lorong-lorong bangku itu ada lorong, tolong itu kebersihan dijaga. Jangan sampai kita berikan itu tugas cleaning service. Jangan dong. Ya, ini adalah tanggung jawab masing-masing. Kebersihan dijaga ini harus, makanya akan tampak pada diri seseorang dia berkarakter baik atau tidak. Dari perkataannya, karena apa? Perkataan, perilaku itu saya yakin berangkat dari otak, dari pikiran, langsung diakomodir oleh perkataan dan perilaku. Yang berikutnya anak-anak disiplin.
Nah, ini tadi sudah saya sentil ini. Kasihan itu kakak panitia, nak. Nunggu kalian sekian lama nggak endang masuk-masuk. Kami sudah nunggu, anak-anak kakak-kakak panitia sudah nunggu dari jam 7 pagi ini. Yang presensi masih sekian. Makanya tolong dong, di sini kalian harus berpikir bahwa kasihan yang masuk on time. Nunggu kalian lama. Besok saya ya termasuk panitia nggak ingin terulang dari hari ini. Ya, siap ya nak ya? Bisa kok, insya Allah bisa. Kalian punya potensi untuk itu. Untuk potensi, untuk disiplin, bisa. Orang tua juga memaklumi, orang tua memahami bahwa kalian ini lagi MPLS. Kalian sebagai pelajar, saya yakin nggak ada orang tua yang mengganggu aktivitas kalian untuk bekerja ini, bekerja itu, nggak ada. Tolong, disiplin. Disiplin termasuk disiplin apa aja? Disiplin dalam waktu, disiplin dalam belajar, disiplin dalam ibadah. Kapan waktunya saya belajar, kapan waktunya saya tidur, kapan waktunya saya harus bantu orang tua, kapan waktunya saya harus bermain dengan adik, dengan ayah, dengan ibu, dengan teman. Itu semua ada tatanan tersendiri. Jangan dicampur aduk. Woi, waktunya katakanlah ke gereja hari Minggu. Wow, enak-enakan bobo, nggak bangun-bangun sampai jam 10. Bah, ini gak disiplin. Ini bukan karakter yang baik. Waktunya kalian harus bantu orang tua, mungkin bantu masak, bantu nyuci piring, bantu setrika pakaian, masih aja main dengan teman. Waktunya sampai belajar, main game. Waktunya sholat, nanti dulu, masih chat-chatan dengan teman, masih update status dan seterusnya. Ini perilaku yang bertentangan dengan karakter yang mulia. Tolong anak-anak, karena bagaimanapun juga kedisiplinan ini kunci mutlak. Ya, kunci utama untuk meraih keberhasilan. Kalau enggak disiplin, kalau kalian mengatur waktunya amburadul, jangan berharap. Hasil yang kalian dapatkan juga akan tertata apik. Bisa amburadul, semua campur aduk. Enggak bisa. Mulai sekarang, sampean punya schedule yang tepat. Jam sekian sampai jam sekian, apa? Jam sekian belajar, jam sekian harus bermain, jam sekian harus dan seterusnya, tidur dan seterusnya. Harus itu, tempel di dinding. Ikuti, insya Allah. Dengan disiplin waktu, disiplin belajar, disiplin ibadah, insya Allah. Apa yang kalian impikan, insya Allah berhasil. Dan nanti akan terbawa sampai kapanpun. Kalau dari awal sampean sudah ndrewer, oke bahasa Jawa Bulil wong Kediri ngomong Kedirian. Sudah ndrewer, memble, ya enggak nutup kemungkinan. Ketika nanti sampean jadi bos perusahaan juga ndrewer, memble, enggak disiplin. Gimana nyuruh anak buahnya disiplin kalau dirinya sendiri enggak bisa jadi contoh? Iya kan sayang? Tolong, disiplin harus jadi karakter kita. Nanti Ibu Lili sambung dengan ketata tertiban siswa. Disiplin di sana ada. Tolong nanti sampean perhatikan. Yang berikutnya kerja keras. Disiplin plus kerja keras. Hebat. Anak-anak. Sampean bisa lihat keberhasilan seseorang. Keberhasilan seseorang itu pasti di belakangnya atau pasti sebelumnya ada kerja keras, ada keuletan, ada wow yang tidurnya hanya sekian jam, ada banting tulang, ada kolaps balik lagi dan seterusnya. Begitupun kalian untuk meraih apa yang kalian impikan, kerja keras. Sungguh itu, pantang menyerah. Etos kerja harus dibangun mulai sekarang. Bu, sekarang kan belum kerja Bu Ulil. Iya, etos belajar. Jangan terbawa arus. Anak-anak, dimanapun kalian sekolah, dimanapun kalian kuliah, pasti ada pengaruh positif juga negatif. Meskipun disemati paling ya adalah meskipun persentasenya kecil. Ada pengaruh negatif dimanapun namanya kehidupan duniawi itu tentu ada meskipun persentasenya kecil. Jangan terbawa arus. Etos kerja bangun, insya Allah dengan disiplin di kerja keras yang dibareng dengan disiplin yang tinggi, insya Allah akan menuai hasil. Anak-anak mungkin banyak baca itu bagaimana asbabun nuzul pengusaha-pengusaha yang sukses. Khairul Tanjung barangkali, Dahlan Iskan, Pak Sandiaga Uno, ya kan?
Pak Yusuf kalah, dan seterusnya dan seterusnya. Itu kita jangan hanya lihat bagaimana sekarang mereka jadi begitu. Jangan lihat yang melatar belakangi mereka sampai menjadi seperti sekarang. Kerja keras. Termasuk sampai lihat bagaimana Pak Habibie, bagaimana Ibnu Khaldun, bagaimana Imam Syafi'i, ya kan? Bagaimana Al-Khawarizmi dan seterusnya. Jangan dilihat, oh, wih itu luar biasa bapak-bapak peradaban kita. Ya jangan hanya itu, tapi lihat bagaimana kerja kerasnya di belakang. Ya yang sebelumnya itu mereka kerja keras. Jangan hanya sekarang yang dilihat. Kalian pun juga demikian. Kalian harus menciptakan sejarah. Jangan terbawa oleh sejarah. Ya, harus menciptakan sejarah. Ayo, disiplin dan juga punya etos tinggi. Etos belajar, etos ibadah. Ya, etos kerja. Nanti etos kerja. Sungguh ini. Oke, yang berikutnya anak-anak. Kita lanjut, berikutnya selain kerja keras kita ada di sana percaya diri. Sayang, Allah sudah ya kalau kita dari Islam sudah mengatakan la tahzan wa la takhaf innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan khawatir, Allah bersama kita. Begitupun saya yakin di agama-agama yang lain, Tuhan selalu menyertai perjuangan umatnya. Percaya diri, yakin. Saya bisa. Selama saya mengikuti ajaran Allah, saya kerja keras, saya disiplin, saya berdoa, insya Allah. Barangkali ada di antara kalian gini, Bu Lul juga pernah beberapa kali anak gini, Bu, saya besok lo pingin Bu masuk di FK Bu, tapi mana mungkin Bu, orang tua saya kayaknya nggak mampu, dalam artian kayaknya untuk membiayai itu nggak ada. Oke. Kita jangan menafikan kuasa Allah anak-anak. Insya Allah. Jangan sampai cita-cita itu kamu terbayangi dengan kegagalan. Tetap jalan. Nanti insya Allah pada saatnya ada bantuan Allah. Ada pertolongan Allah. Ada kemudahan Allah. Tolong percaya diri. Dalam artian percaya bahwa Allah Maha memberikan apa yang kita inginkan selama kita mengikuti apa yang dikehendaki, apa yang diatur. Sayang jawab, tolong percaya diri, jangan sampai aduh aku sekolah di Semanti, katanya orang anaknya wong soge-soge, mobilnya bagus-bagus, alah nggak usah lihat itu mobilnya orang tua. Jangan, bagus-bagus yang punya mobil-mobil anaknya nggak ada yang sombong sayang, baik-baik. Betul, dan di sini pun juga banyak yang biasa-biasa aja. Jangan sampai tenggelam dengan perasaan minder, dengan perasaan yang gak percaya diri, jangan. Karena dunia akan melihat siapa yang berkarakter baik, bukan siapa yang kaya, bukan siapa yang ganteng, bukan itu anak siapa, bukan itu tidak. Tapi siapa yang berkarakter baik, yang sungguh-sungguh insya Allah nanti akan ada jalan untuk mewujudkan apa yang diinginkan. Ya sayang ya, ayo. Yang berikutnya mandiri. Nah, kalian sudah gede. Tadi Bu Lul katakan sudah sarjana SMP. Jangan dikit-dikit, Bu, ayah, mandiri. Ayo sekarang sudah mulai. Sayang ya, cuci baju sendiri. Pembantu biar yang lain. Latihan. Kalau foto tidak semuanya paling enggak seragam. Seragam, cuci sendiri, setrika sendiri. Paling enggak nyeplok telur sendiri kalau mau sarapan. Kamar dibersihkan sendiri, jangan semua serba pembantu. Jangan. Kasihan tuh pembantu, Nak. Siapapun saya yakin jangankan dibayar sekian puluh juta. Nyandang status itu saja berat, Nak. Berat. Jangan ditambah lagi dengan beban-beban kerja yang lebih lagi. Tolong mulai mandiri. Nanti gini, Mbak, gini sayang. Kalian itu oke, dalam pertarungan naik ring. Kami penonton. Silahkan bekerja keras. Termasuk melaksanakan tugas. Ojo semua kopas dari teman-temannya. Yo ojo turunan, kerpean. Ya, gak jujur ini namanya. Ayo karakter ini harus dibangun dengan api. Kemandirian dibangun. Ini lihat kakak-kakak kalian di SMA 3.
luar biasa kemandiriannya. Meskipun ada yang masih anak mama, anak papa, bahkan anak pembantu masih ada. Nah ini PR kami sebagai pendidik. Tolong ditiru yang udah mandiri ini. Ya sayang ya, tolong dalam hal apapun, tugas dan seterusnya. Jangan menggantungkan pada orang lain. Karena nggak tahu kita. Kalau memang suatu saat Allah kehendaki kita Allah kehendaki kita hidup tanpa orang yang kita gandoli, kita harus siap kalau kita sudah terbiasa untuk hidup mandiri. Sayang ya. Oke, berikutnya. Berpikir logis, kritis, inovatif. Sayang, tolong. Saya yakin kalian sudah sebagai anak bangsa yang merepresentasikan IQ baik, cerdas, intelijensinya bagus. Tinggal sama olah bagaimana kekritisan yang ada. Kritis bukan berarti semua disikapi dengan ngomel, tidak. Semua dikomplain, tidak. Kritis gimana sayang? Ketika ada sesuatu, why, mengapa? Oh gini ya, dianalisa, ditelaah. Oh gini ya, kenapa ya bangsa Indonesia itu kok gini ya? Oh gini ya barangkali penyebabnya. Oh kalau gitu saya harus punya inovasi untuk terobosan. Ya untuk terobosan dari sesuatu yang ada itu. Jadi jangan semua asal telan. Ada informasi jangan asal telan, ditelaah, dikaji kebenaran informasi itu. Makanya di sini kalian untuk banyak referensi yang dibaca itu suatu keharusan. Ya sayang ya, ini harus menjadi karakter kita sebagai siswa khususnya. Harus ada inovasi. Ini kakak-kakak sampean, tiru ini pejuang Bawi Karsu. Yang lain pada waduh gimana Purnawiyata, kalau yang lain menyebut wisuda, ya sayangnya sebenarnya wisuda itu untuk sarjana nak. Yang benar ya pelepasan atau Purnawiyata atau apalah goodbye bye atau perpisahan monggo. Enggak, yang lain enggak ngadakan, ayo gimana caranya, harus ada. Ini MPLS yang lain pada enggak ada, kita ada. Ini inovasi yang dilakukan oleh kakak-kakak kelas. Luar biasa, nanti sampean ketika masuk di sini sampai nanti bisa ketemu dengan mereka. Silakan kenalan, cakep-cakep kok mereka, tapi jangan menjurus ke arah sono dulu ya nak ya. Luar biasa. Mereka cerdas, mereka inovatif, mereka kreatif dan seterusnya. Ini yang harus kita bangun terus. Kalian juga demikian, harus mengikuti itu. Minimal di lingkup SMA 3 ini minimal. Nanti saya yakin ketika sampai sudah masuk perguruan tinggi akan terbawa di sana. Sama lihat di perguruan tinggi yang bergengsi itu ya, katakanlah katanya bergengsi. Banyak anak-anak semanti yang memberikan andil positif pada perkembangan apakah itu organisasi jurusan atau organisasi universitas dan seterusnya. Ini diawali dari bagaimana mereka hidup di sini. Termasuk kalian nih sayang ya, tolong saya tunggu kreasi dan inovasi kalian. Oke, bagus. Yang berikutnya cinta ilmu jelas. Nah, paham, saya yakin kita semua juga mencintai ilmu dalam arti bukan hanya cinta. Bagaimana cinta ilmu? Ayo, ilmu yang kita dapatkan, kita amalkan. Termasuk bagaimana kita mencintai, kita ada semangat untuk mencari. Bukan hanya yang dari Bapak Ibu guru doang, yang hanya dibatasi 2 jam, 3 jam, 2 kali 45 menit, 3 kali 45 menit, ya kurang dong. Cari, ya. Cari hunting dari referensi yang lain. Itu mencintai ilmu. Ya sayang ya, tolong. Termasuk ilmu apa saja. Ini karakter yang harus kita bangun. Kita harus mencintai ilmu. Sekarang anak paling sudah jarang kalian baca buku. Nanti tolong siapa yang hobi baca buku, nanti bisa diidentifikasi nanti siapa aja. Harus, nak. Biasanya orang tua kalau dari kecil itu dibiasakan beli buku, bukan hanya beli cilok, bukan hanya beli rok, beli celana, tidak hanya itu, buku penting itu buku. Latih anak-anak, tumbuhkan untuk cinta buku, cinta membaca. Misalnya jangan hanya baca WA, baca statusnya temen, itu apa itu kecil. Misalnya yang berikutnya sayang. Yang ketiga, nilai karakter dalam hubungan dengan sesama. Ya, kita sebagai makhluk sosial sayang, nggak bisa tidak. Kita harus
menciptakan suasana yang nyaman bagi semuanya. Nah, itu apa yang pertama mungkin? Sadar akan hak dan kewajiban diri dan juga orang lain. Di sini kita harus punya karakter bahwa tidak hanya kita menuntut hak, tapi juga kita melaksanakan kewajiban. Kewajiban dulu banyak hak, sekarang kan jarang. Nah, makanya di sini kadang orang itu, ini sebagai contoh ya nak ya, sebagai contoh di rumah membunyikan musik banter doan dan seterusnya. Ketika ditanya ngapain sih kok banter-banter, nggak apa-apa, ini kan hak saya di rumah saya. Lupa bahwa hak dia dibatasi oleh hak orang lain. Tetangga juga punya hak untuk tenang, punya hak untuk tidak diganggu dan seterusnya. Jadi hak kita dibatasi oleh hak orang lain. Di sini makanya adanya hak itu tentu setelah kewajiban. Ya, kewajiban dulu dipenuhi baru hak. Ini kita sadari dalam kehidupan berdemokrasi. Jangan hanya kita maunya ingin difahami tapi enggak mau memahami orang lain. Ini yang keliru. Ya, ini yang keliru sayang. Ya sayang ya. Bagus. Oke. Berikutnya sayang, patuh aturan sosial anak-anak kalian. Ya, makanya tidak hanya di sekolah aja, di kehidupan sosial juga. Tadi katakan jangan ngebut-ngebutan, rambut yang bagaimana. Ini harus kita ikuti juga. Saya yakin semua RT, RW atau kompleks sudah punya aturan-aturan, itu indahkan. Karena bagaimana juga kalau kita melanggar, tidak hanya mereka melihat, kamu siapa namanya, tapi enggak itu aja. Tapi kamu putranya siapa, kamu sekolah di mana, dan seterusnya. Akhirnya semua kena. Nah, tolong kalian harus berpikir itu sebagai makhluk sosial yang sebenarnya menghargai, yang berikutnya menghargai prestasi dan karya orang lain. Ya, kita mengapresiasi ya. Termasuk di sini ada karakter kita untuk tidak menjiplak karya orang lain. Ya, dan seterusnya, menghargai dan seterusnya. Santun. Nah, di sini kesantunan sayang. Tolong. Santun sekarang banyak. Tolong nak, tolong, ini nilai luhur yang harus kita abadikan dalam kepribadian kita selamanya. Santun bukan berarti harus delosor, munduk-munduk, tidak. Bagaimana kita bersikap, bagaimana kita salim, senyum, bagaimana ketika guru itu menerangkan kita diam, bagaimana ketika yang lebih dewasa bicara itu duduk, kita mungkin ikut duduk. Ketika berdiri, kita juga berdiri, tidak duduk dan seterusnya. Ini harus diindahkan semua. Ya, oke. Bagus anak-anak, langsung aja demokratis. Nanti itu kaitannya dengan yang pertama, bagian sadar hak dan kewajiban kita dan juga pada orang lain. Yang berikutnya nilai karakter hubungannya dengan lingkungan. Oke, paham, peduli sosial, lingkungan ya. Apalagi dalam event seperti ini, tolong kepekaan sosial harus dibangun. Jangan diam. Yang lain banyak nak yang mereka punya kena dampak COVID nak. Ayo berbagi sebisanya sepunyanya. Oke, aku punya 10.000, silahkan berikan. Tetanggaku nggak punya tas baru, oke, sampai mungkin yang masih bagus layak pakai, kasihkan. Aku seragam masih ada, nggak usah langsung dicoret-coret dan seterusnya, kasihkan adik kelasnya mungkin. Aku punya sepatu masih bagus, kasihkan. Ayo bangun kepedulian sosial ya yang ada. Oke, nilai kebangsaan. Ayo, nasionalis. Bahwa kita harus melaksanakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Ya, kita satu tubuh sayang dengan dalam suatu negara ini, dalam bangsa ini. Kalau seandainya ada satu masyarakat di sana tersakiti oleh yang lain, kita juga pasti merasa sakit. Dan kita harus bangkit. Bagaimana sakit itu tidak berkelanjutan. Kita cari solusi bareng-bareng. Oke, bagus. Menghargai kepada kemana. Oke, bagaimana kita hidup bertoleransi dengan menghargai yang lain ya. Kita ini plural. Ya sayang ya, kita ini multikultur. Bagaimana menghargai, bagaimana kita menghormati, masing-masing kita bisa melaksanakan kegiatan agamanya dengan baik. Ya, tanpa ada gangguan dari kita, saling melindungi dan seterusnya. Oke. Anak-anak kita sambung, Bu Ulil di sini juga nyampaikan. Maaf nanti pertanyaannya nyambung ya sayang ya, yaitu tentang karakter siswa dan juga di sini tata tertib siswa.
Nanti sebenarnya kalian juga dapat buku, tapi saya sampaikan yang poin-poinnya aja nak ya, nanti biar ada waktu untuk tanya jawab. Misalnya yang pertama apa sih? Ini udah definisi, nggak usah aja dah. Oke. Awasi tata tertib sayang ya, aturan-aturan yang harus ditaati. Aturan yang harus ditaati dalam suatu situasi ya, dalam suatu kehidupan. Harus. Kalian sebagai anak SMA 3, mau tidak mau, tidak boleh tidak, harus mengikuti tata tertib yang berlaku di SMA 3. Ya. Kenapa tujuannya Bu? Kita berangkat dari Undang-Undang Pendidikan, tujuan pendidikan. Ini harus hafal, ini nomor 20 tahun 2003. Kakak nanti ini termasuk tugasnya. Hafal itu, tujuan pendidikan nasional, meningkatkan ketangguhan sekolah. Nanti sama rumuskan, oke. Yang berikutnya, ini sebenarnya ingin saya jelaskan tapi enggak waktunya, oke. Membentuk mental, moral, watak agar anak menjadi kebiasaan disiplin. Oke sayang, kebiasaan disiplin, kebiasaan yang harus digarisbawahi, yang harus tanda petik. Menanamkan berbagai nilai luhur dan juga untuk dilaksanakan dan juga tunas sosial yang harus dihindari. Ini menanamkan sayang kedisiplinan, tata tertib itu sebagai apa ya? Cara membiasakan kalian nantinya menjadi manusia yang disiplin, yang terdidik, yang taat pada aturan yang berlaku. Ini tujuan. Kenapa ada tata tertib? Oke, ini Bu Ulil ada berapa dikit aja tentang kehadiran. Contoh di SMA 3 aja. Kehadiran di sini pembelajaran mulai jam 6.45. 6.45 sampai jam 6.30 sudah harus datang, kita mulai bireligi. Nanti yang muslim ada di situ baca Al-Qur'an bareng-bareng di kelas, yang non muslim ada di lab agama. Udah ada tempat tersendiri dan seterusnya. Terus selama KBM saya yakin sudah normatif ya nak ya, anak-anak tahu bahwa kita harus dan seterusnya, nanti aturan-aturan itu sudah tahu semua. Di lingkungan sekolah bukan berarti sampai tertib hanya datang saja ya sayang ya, hanya datang aja enggak, tapi di lingkungan sekolah juga harus tertib, apa-apa harus dijaga, enggak boleh ganggu apa yang sudah tertata dan seterusnya, enggak boleh bikin ona dan seterusnya ya sayang ya. Termasuk di situ di lingkungan sekolah larangan untuk merokok dan seterusnya itu dilarang semua ya. Nanti ada secara rinci nanti kami sampaikan. Yang berikutnya berpakaian. Oke. Nah, berpakaian lagi. Sini Mas, Kakak, saya minta ini contoh pakaian yang rapi. Sini sayang. C. Nah, ini kalau hari Senin sayang ya, ini termasuk alma mater yang sudah kami bagikan. Ya, ini alma mater. Ya, ini contoh. Ya. Ini pakai dasi, oke. Pakai dasi, biarin aja. Terus ada nama. Ini sudah, ini termasuk salah satu tata tertib yang ada. Oke, ini SMA 3, enggak boleh SMA yang lain. Ya sayang ya. Oke, ini OSIS. Ya sayang ya, OSIS ada uangnya ya. Ini merah putih jelas. Dasi abu-abu, bukan biru lagi. Lek biru lagi tak balik nang SMP ini sampai nanti. Ya? Abu-abu yang ini ada strip SMA khas. Ini ada sabuk semanti. Maaf, untuk sabuknya kalian belum dikirim karena ya nanti beli nak ya, beli di sini seragam. Oke, ada sabuk semanti di sini. Ini tertib. Ini akan terbawa sampai kapan? Ketika nanti jadi komisaris ya atau jadi yang punya perusahaan, gampang mendisiplinkan anak buah karena contoh sudah menjadi dirinya. Nah ini termasuk ini pakaian. Nah rambut, ini maaf ya nak ya, ini agak gondrong, kami maklumi karena ini untuk potong ke salon kita rawan ya kena COVID ya, kena virus, gak apa-apa. Rambut, laki-laki jangan sampai kayak aduh artis Korea yang jembrik gini, delok-delok talah rek, wes aduh delok ngoco, ya ini rambut 1, 2, 3. Tidak boleh nggak boleh menyentuh kerah, maaf sayang agak sana. Nggak boleh menyentuh kerah, ini bagus. Ya sayang ya, ini adalah dandanan bagi yang laki-laki. Perempuan juga demikian, kalau rambutnya sekarang udah panjang dikuncir. Kalau perempuan kalau nggak berjilbab, kalau berjilbab ya berjilbab. Ya sayang ya, ini salah satu contoh baju yang untuk hari Senin Selasa ya sayang ya. Selasa, kalau Senin kalau panjang. Oke, ini nanti ada batik, ada pramuka. Nak ya, sepatu nanti ada ketentuan tersendiri biar nggak panjang Bu Lil di sini. Oke, makasih nak ya, makasih. Rambut nggak usah neko-neko. Rambut ono jalane kutu dan seterusnya, tidak, itu bukan pelajar yang baik.
taati aturan. Yang berikutnya berdandan. Oke. Nah, kalau laki-laki saya yakin nggak ada yang berdandan, perempuan biasanya. Nak, saya temukan anak-anak itu kadang pakai lip gloss. Kalau sampean pingin tetap lembab, kena ya, malam saja sebelum bobo kasih vitamin. Kasih vitamin, besok sudah nggak usah, pokok jangan disabut. Ya, besok sudah lembab. Nggak boleh bawa make up, bawa apa, belum waktunya, Nak. Belum waktunya, bedak ya ala kadarnya aja. Kalau perlu ya pelembab yang tidak berlebih dan seterusnya. Saya yakin kulit-kulit kayak kalian tuh justru masih bagus, Nak. Nggak perlu diusik dengan make up yang nanti bisa merusak. Tolong ini nanti, oke, lebih lanjutnya ada aturan yang lain nih sayangnya, ada aturan yang harus ini saya sampaikan. Oke, makasih, mungkin ini sementara yang bisa saya sampaikan dan mudah-mudahan bisa difahami ya Nak ya. Dan saya kembalikan pada kakak, mari Nak. Oke, makasih. Terima kasih Bu Lil sebagai pembawa materi pertama hari ini. Selanjutnya akan ada sesi tanya jawab dari materi yang sudah disampaikan. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan mengaktifkan tanda mute, yaitu mikrofonnya. Silakan langsung raise hand atau chat. Sebentar Bu. Untuk Senas, silakan mengajukan pertanyaan di live chat.
pertanyaannya. Senas, catat, bagus pertanyaannya. Nak, bagaimana membangun kepercayaan diri yang kokoh? Saya yakin untuk mewujudkan suatu bangunan pasti ada aral, ada rintangan. Jangan takut cemoohan, jangan takut digunjing, jangan takut dibully. Nanti ada materi pembulian. Jangan. Mungkin bisa juga saman pakai falsafah lama ya, kata lama, anjing menggonggong kafilah berlalu. Bangun kepercayaan diri. Tapi bukan berarti over ya sayang ya, enggak. Sesuaikan dengan kondisi yang ada. Percaya, yakin. Bu, tapi gimana? Oke, kalau gini, ada suatu kalimat bijak. Saya tidak sibuk saya tidak sibuk memperhatikan atau memperhatikan gunjingan orang lain, tapi saya lebih sibuk untuk mencintai diriku sendiri dan mempersiapkan diriku menjadi orang yang lebih bermanfaat. Biarkan sayang, selama bisa ditoleransi biarkan, tapi kalau nggak bisa toleransi kalian harus bersikap, tetapi tetap sikap itu tidak membolehkan kalian harus frontal. Ada cara-cara tersendiri yang halus, yang baik. Ya nak ya, tolong biarkan, jangan sibuk, jangan habiskan energi positifmu untuk menghiraukan mereka yang mencemooh, yang mencoba untuk menggagalkan cita-citamu. Bangun kepercayaan diri yang kokoh. Bismillah, dibarengi dengan etos kerja yang kuat. Oke? Senas, bagus pertanyaannya. Makasih, barangkali itu. Ada lagi, silakan. Silakan bertanya untuk Kevin. Makasih Kevin, bagus pertanyaannya. Anak-anak, mulai dari hal yang kecil, dibiasakan, ya. Sebenarnya gini, untuk membentuk personality yang kokoh itu tidak sulit, nak. Itu tidak sulit. Yakni apa? Dari hal yang kecil, mungkin kebiasaan untuk mandiri, jujur, punya etos kerja dan punya etos belajar yang tinggi, disiplin, tanggung jawab, itu gampang. Saman awal dari hal yang kecil aja. Hal yang kecil terus menerus jadi kepribadian. Nanti lambat laun dunia akan memperhatikan kalian. Sekarang siapapun orang itu membidik siapa yang punya personality kuat, siapa yang punya kejujuran tangguh. Itu nak, bukan mereka yang cerdas aja, tidak. Banyak orang yang kecerdasannya tinggi, IQ-nya tinggi, tapi personalitinya enggak bagus. Justru itu akan menjadi sampah masyarakat. Tolong bangun, meskipun kecerdasannya biasa-biasa aja, tapi kalau personalitinya bagus, insya Allah dunia akan memperhitungkan kalian. Ya, dibangun dari sekarang. Hal yang kecil mungkin, hal yang kecil, kejujuran atau apa, dari hal yang sepele, dari lingkungan kecil, dan jangan tunggu-tunggu. Katanya Agib, dari hal yang kecil mulai sekarang dan hal kecil mulai sekarang, apa itu 3 itu lupa saya. Itu ya, dimulai semua, ya dimulai nanti menjadi habit,
menjadi kebiasaan. Kalau sudah jadi kebiasaan, sudah jadi kepribadian. Keren. Ya Kevin ya, untuk semuanya juga Kevin. Makasih, bagus pertanyaanmu nak. Dilatih, latih. Saya yakin aral di sekitarmu luar biasa yang mengganggu untuk sampai tidak terbentuk sebagai personality yang bagus. Tapi tolong abaikan itu, abaikan. Saya harus terus melangkah. Jadi diri Kevin yang luar biasa, yang hebat, yang memberi manfaat. Itu harus itu. Abaikan di sekitarmu yang tidak mendukung itu. Gitu ya sayang ya? Oke, makasih, bagus banget, makasih. Udah cukup pertanyaan apa lagi? Oke, katanya kakak panitia disudahi nak ya, nanti berbagi waktu dengan yang lain. Terima kasih anak-anak, mohon maaf Bu Ulil, barangkali ada salah kata dan apapun saya mohon maaf, mudah-mudahan ini semua bermanfaat juga untuk Bu Ulil, juga untuk anak-anak ya. Semoga Allah Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita, senantiasa memudahkan kita untuk menjadi pribadi yang berkarakter mulia ya, yang Allah bahagiakan lahir batin dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.